Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk cryptocurrency ya. Ada 5, yang pertama BNB, kedua BTC, ketiga Doge, keempat Shiba, dan kelima ETH. Tapi di sini saya menggunakan USDT ya. Jadi langsung saja kita ke koin yang pertama, ada BNB USDT yang di tanggal 7 Juni kemarin, yang di tanggal 7 Juni hari ini dia malah terkoreksi, tapi terkoreksi tipis saja ya, dan membuat candle doji. Kalau diperhatikan, higher high-nya naik terus nih ya, lower high-nya naik terus. Jadi kalau saya lihat peluang BNB masih bisa naik, tapi pelan-pelan ya. Dan kalau diperhatikan ini area base BNB ya, ini area ini ya. Kalau ditarik ini di area 205, supportnya, resistennya ya di sekitaran 330 ya. Nah ini, dan terlihat juga BNB masih mempertahankan area base-nya yang terbentuk dari 19 Februari 2021 sampai 1 April. Ini dia bergerak di area base sebelum naik rally tinggi ini ya. Jadi untuk BNB USDT potensinya kemungkinan, karena ini candle hari ini ya akan berubah di jam 7 pagi ya, dengan candle doji seperti ini potensinya akan rebound hari ini ya. Minimal bisa, kalau ditarik upside terlalu tinggi ya, kalau ke 10% ya sekitaran mungkin bisa sampai ke 390. Tapi ini disclaimer on ya, karena resikonya sangat tinggi. Tapi kalau mau disimpan jangka menengah atau jangka panjang atau sampai akhir tahun ya, peluang BNB masih bisa ke atas. Dan terlihat juga BNB ya, seperti saya bilang tadi, membuat swing low barunya di area ini ya, malah lebih tinggi dari swing low sebelumnya ya. Swing low sebelumnya ada di 288, dia membuat candle rejection 2 kali dan membuat pola bullish engulfing, terus dia rally 4 hari. Nah semoga aja ini pertanda bagus ya. Candle hammer ini ya, minimal hari ini BNB ya semoga bisa tutup di 382 besok pagi. Di 382 itu peluang bagus menurut saya untuk BNB. Ya naik sekitar 7-8% ya, terindikasi BNB membuat pola Morningstar dan akan rally. Dan juga ya ini area base keduanya ya untuk BNB. Kita warnakan kuning aja. Nah ini dia beberapa kali gagal lah, coba breakout namun gagal, dia turun lagi ya. Kemungkinan juga BNB akan bergerak sideways di area ini aja. Apakah bisa spekulasi buy? Ini kalau untuk trading ini harga pertengahan ya, cut loss-nya cukup dalam, risk reward-nya nggak masuk. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan, mau coba trading, tapi kalau dia turun tetap hot ya boleh-boleh aja. Targetnya ya seperti saya bilang tadi sekitar 390. Kalau hari ini mampu lewat ya bagus untuk BNB ya. Semoga dia bisa confirm breakout. Kalau confirm breakout resistennya 390 sampai 400 ini peluang bagus juga untuk BNB. Target selanjutnya kalau confirm breakout ini ya, ini kita hapus. Kalau confirm breakout 400 saja ya, arah selanjutnya BNB ke 520 ya. Pelan-pelan lah sepertinya ini dia pelan-pelan naik, karena ya ini kalau ditarik nih ya, dari bawah aja dia naik nih. Dia udah mulai uptrend, tapi pelan, uptrendnya ya pelan. Kuncinya memang 400 harus di confirm breakout agar rally lebih tinggi. Kemarin dia sempat breakout, tapi hari ketiga breakdown lagi ya. Jadi ya bisa dikatakan false breakout ya. Semoga ini momentumnya BNB bisa breakout minggu ini ya. Kalau tutup di atas 400 dan confirm breakout, kemungkinan ya pelan-pelan akan naik ke atas ke 500 dan ya bisa lagi ke all time high-nya dalam waktu ya, kita targetkan akhir tahun lah. Kalau mau disimpan untuk jangka menengah juga BNB masih bagus ya, nggak perlu takut. Cuman ingat money manajemennya harus bagus ya. Disarankan ya jangan semua equity, semua tabungan ya disimpan di BNB. Resikonya besar, walaupun kalau BNB naik ya profitnya lebih besar, tapi yang dipikir itu resikonya dulu ya.
Ya, seperti itu untuk BNB. Semoga hari ini rebound ya, kalau bisa tutup di 400 bagus, tapi itu terlalu tinggi ya, 380 aja sampai 378 cukup bagus. Jadi besok lagi dia uji. Kalau dia gagal uji besok 400 ya turun dulu ke area ini. Kalau Bapak Ibu mau wait and see juga boleh. Tunggu confirm breakout atau tunggu BNB di bawah kalau gagal breakout. Jadi seperti itu. Untuk BNB juga terlihat volume mulai meningkat ya. Ini saat BNB naik dari April rally volume kecil ya. Ini sempat tinggi juga, kemudian naik terus volume kecil dan turun. Nah, setelah turun ini dia membuat area base-nya ini volume makin besar ya. Semoga aja ini akan dikumpul atau proses akumulasi dan dibawa naik lagi ke atas. Seperti itu untuk BNB. Kita langsung saja ke BTC. BTC juga terlihat dia masih bergerak sideways. Range sideways-nya supportnya 33451. Ini supportnya 33 ya, supportnya 33370 dan resistennya ini kalau dilihat ya, ini aja pasang resistennya di 40.600 ya, sekitaran 40.000, dan juga terlihat dia berapa kali coba breakout. Resisten terdekatnya ya, ini saya pakai support resisten klasik aja yang ditarik garis itu di sekitaran 37.400 ya. Dia berapa kali gagal breakout nih. Dari Mei kemarin 30 Mei sempat breakout tapi gagal dan membuat candle bearish engulfing, dia turun lagi. Dan ini membuat doji dengan volume. Ya semoga aja hari ini ada rebound karena BTC sudah di area support 33.000. Dan kalau terlihat juga ini ya, kalau ini kan terindikasi double top. Nah, jadi perlu hati-hati nih. Kalau nantinya BTC terkonfirmasi double top, ya secara teori dari neckline ke topnya dia turun sampai bawah ya. Nih, bisa ke 25.000. Tapi itu kemungkinan kecil ya. Kalau saya lihat ya paling-paling sini aja lah. Kalau skenario terburuknya dia ke sini aja dulu. Bisa. Di sekitaran 27.700 sampai 29.000. Ya sekitaran 28.000 lah area pertengahannya. Jadi kalau double top seperti story sebelumnya ya mentok-mentok dia akan ke area 28.000. Tapi dengan kondisi seperti ini kemungkinan BTC masih bergerak sideways. Di range harga supportnya 33.550, resistennya 40.600. Kalau dengan kondisi seperti ini ya semoga aja hari ini rebound. Tapi kalau ternyata hari ini dia koreksi lagi, apalagi besok pagi ditutup di bawah 33.000, potensi besar BTC ke 28.000. Tapi dengan harga BTC yang sekarang ya dari harga tertingginya udah turun sekitar 50% lebih. Ya ini cocok untuk ditabung ya. Bagi teman-teman yang mau nabung juga ya dengan dana kecil ya, coba sisihkan sedikit untuk beli BTC ya, disimpan sampai ya jangka lama lah. Teman-teman misalnya punya ya 100.000 kah atau 150 sebulan, coba aja nyicil ya. Kayak nabung biasa. Kalau dulu nabungnya di celengan atau di bank, ini coba tabung di BTC ya, tapi jangan banyak. Kalau mau coba-coba karena resiko tinggi ya coba sedikit lah, atau 50.000 kalau yang di market exchange lokal kan bisa dari mulai 50.000 ya, coba aja nabung ya, didiversifikasi untuk dana tabungannya. Kalau ada yang nabung di reksadana, ada yang nabung saham atau yang nabung biasa, ya coba sisihin sedikit ya, minimal 50.000 aja. Coba untuk nabung di cryptocurrency. Jadi kalaupun dia nanti naik ya teman-teman yang akan merasakannya ya. Jadi seperti itu untuk BTC. Ini candlenya mulai bagus, mulai hijau ya. Semoga candle doji atau hammernya ini ya peluangnya naik. Kalau saya lihat sih potensinya hari ini rebound untuk BTC karena volume besar. Ya minimal akan ke 37.000 lagi. Uji lagi 37.000. Semoga seperti itu. Ya, untuk BTC kita lanjut ke saham ketiga. Ada Dogecoin. Dogecoin juga bagus. Juga mantul dari supportnya yang terbentuk dari ini ya. Setelah dia breakout, rally panjang ini supportnya. Ya, di sekitaran
0,29 sampai 0,30. Jadi itu support Dogecoin dan mantul dan juga volumenya lumayan meningkat. Ya semoga hari ini harusnya ada rebound untuk Doge menguji. Ini kalau saya lihat akan menguji area resistennya di 0,37200. Jadi upside-nya dari harga sekarang masih ada peluang naik 11%. Semoga terjadi hari ini. Dan kalaupun mau cut loss-nya cukup dalam juga ya. Ini 13,23% karena ini harga pertengahan. Kalaupun Bapak Ibu yang nggak mau cut loss, yaitu resiko ditanggung masing-masing ya. Namanya trading di cryptocurrency ya memang cut loss-nya cukup tinggi ya, karena peluang profitnya juga tinggi. Jadi seperti itu untuk Dogecoin hari ini sepertinya juga akan ada rebound karena membuat candle doji dengan ekor yang panjang dari bawah ke atas, dan juga Dogecoin sudah membentuk nih higher high baru, lower high baru juga di bawah nih ya. Sebelumnya lower high-nya di daerah 0,2797 dan kemudian membentuk di 0,29. Jadi seperti itu untuk Dogecoin. Ya peluang hari ini uji resisten 0,37200. Kalau mampu breakout itu bagus, karena Dogecoin juga pernah breakout berapa kali namun gagal. Ini kalau ditarik lagi. Nah, ini tarik ke 2 Mei bulan lalu juga sebelum dia breakout, dia uji 0,37 terus bertahan, di tanggal 3 Mei-nya dia rally. Nah, ini juga sempat breakdown di tanggal 19 Mei, kemudian dia naik karena mantul dari support 2-nya di 0,29. Tapi gagal breakout, dia turun lagi dan mantul. Ya, seperti itu pergerakannya. Ini Doge hari ini ya kalau rebound menguji 0,37, 1,97%. Jadi kalau saya lihat Doge hari ini ada potensi rebound. Nah, mampu breakoutnya kita nggak tahu nanti ke depannya. Ya, strategi trading plan silahkan diatur masing-masing. Karena Doge di harga pertengahan, ya kalau berani resiko ya boleh. Kalau ternyata dia koreksi dan jebol support, cut loss saja. Kalau nggak mau cut loss ya hold aja. Ya simpan aja, anggap aja uang hilang. Tapi tetap money manajemennya ya jangan semua, atau ya maksimal 20% portofolio lah. 20 sampai 10, jangan lebih ya, karena resikonya lebih besar. Tapi seperti saya bilang tadi, kalau berani trading dengan uang besar ya potensi profitnya juga besar. Tapi jangan lupa dengan resiko. Kalau siap resikonya boleh ya. Jadi setiap orang itu berbeda profil resikonya ya. Ada yang berani, ada yang enggak. Jadi seperti itu untuk Dogecoin. Kita langsung saja ke koin keempat, ada Shiba. Shiba ini kalau saya lihat juga masih bergerak sideways. Ini kalau teman-teman perhatikan, Shiba ini bergerak di range harga resistennya 0,000172 dan supportnya di area 0,000637. Jadi ya sepertinya peluang hari ini juga Shiba akan rebound, tapi reboundnya nggak tinggi ya, terlalu tinggi kalau saya melihat ke 40 atau ke resistennya ke naik 41%. Ya mentok-mentok kalaupun Shiba naik ya mungkin 10% bisa ya. Uji ya resisten minornya di dalam rectangle atau area base-nya ini di sekitaran ya, kalau saya lihat di sekitaran 0,000817. Kemungkinan ke situ naiknya sekitaran 8 sampai 12% kemungkinan hari ini kenaikan Shiba. Tapi ini disclaimer on ya. Keputusan di tangan masing-masing. Kalau Bapak Ibu yang nyangkut dari atas ya sabar aja. Shiba mulai sideways ya, tinggal nunggu. Yang penting gak jebol supportnya 0,000639 aman. Tapi kalau jebol supportnya ya Shiba akan turun lebih dalam ya. Jadi kalau kita tarik Fibo dari atas ke bawah, kalau jebol support 0,619 ini ya Shiba bisa sampai 0,224 ya, bisa turun sekitar
minus 61% lagi. Jadi kalau teman-teman yang mau beli, kalau misalnya Shiba ini jebol support ya jual dulu, cuman lumayan tinggi ya, sekitar 22%. Ya resikonya sama lah. Jadi kalaupun teman-teman yang nggak mau cut loss ya harus siap kalau dibawa Shiba sampai dengan Fibo retracement ya. Dia bisa turun sampai 0,00244 ya, itu potensi kerugian sekitar minus 69,53%. Jadi seperti itu untuk Shiba hari ini ya, potensinya akan ada rebound. Bagi teman-teman yang trading ya trading cepat aja. Kalau main future juga ya jangan ambil profit besar ya, yang kecil-kecil aja asal sering kan lumayan. Jadi seperti itu untuk Shiba. Kita langsung saja ke koin terakhir, ada ETH, Ethereum, yang rumorsnya Ethereum ini akan dinaikkan dan market cap-nya akan lebih besar dari Bitcoin. Itu rumor yang beredar, tapi nggak tahu juga ya. Kalau dilihat ETH nggak ada membuat higher high baru, malah dia membuat swing low barunya, atau ya hampir-hampir sama nih. Tapi ETH membuat, kalau dilihat dia membuat lower high barunya di daerah 2290 ya. Bisa aja nih pola symmetrical triangle. Kalau confirm breakout dari 2900 ini, untuk confirm breakoutnya ya ini. Nah, kalau dia confirm breakout 2910 ya bakal rally ke atas. Tapi kalau dilihat kemungkinan ETH masih akan bergerak minggu ini ya di dalam pola symmetrical triangle-nya. Paling kalaupun naik dia akan uji ini aja nih. Kalau dari sekarang uji sekitar naik 13%, terus bisa aja dia breakout kemudian gagal turun lagi. Dia akan memasuk sampai ini makin kecil. Nah, kan kalau terlihat seperti ini, ya ini akan menjadi support nantinya. Semoga ini dipertahankan dan ETH akan bergerak sideways di range harga supportnya 2530, resistennya 2900. Apakah ini bisa spekulasi buy? Kalau untuk trading, cut loss-nya cukup dalam 8%, target profit di 2900 sekitar 14%. Risk reward-nya 1:2, dan kalau terlihat pergerakannya juga ETH lumayan aman ya. Jadi ya sekarang ETH juga masih murah, dan kalau dilihat project-projectnya juga kemungkinan akan lebih tinggi nantinya. Bahkan tahun ini bisa all time high lagi dia, time frame akhir tahun. Ya kumpulin aja, nabung aja ya. Bagi teman-teman yang masih mahasiswa, sisihin uang belanja bulanan misalnya 50-100 ribu, tabung aja tiap bulan, gak usah mikirin market, nanti lihatnya 3-5 tahun ke depan ya. Bisa seperti itu juga ya. Untuk trading ya, kalau mau trading di ETH ini cukup aman ya, cut loss-nya tipis saja sekitar 8% dan target profitnya 14%. Jadi pergerakannya nggak sevolatile koin-koin yang lebih kecil market cap-nya ya. Jadi seperti itu untuk analisa cryptocurrency hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan juga kalau channel Borneo Trader ini bisa bermanfaat, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang mau dianalisa bisa tulis koinnya di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.